praksiskan. Kalau dalam filsafat itu ada perbedaan antara praktek dan praksis. Praktik dan praksis, Bapak Ibu. Ya. Kalau praktek ini adalah mengamalkan, mempraktekkan nilai-nilai yang tidak bersifat filosofis. Jadi misalnya nih konkretnya saja, ya 45 butir P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu kan sebatas nilai-nilai yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini adalah praktek dari nilai-nilai butir-butir pengamalan Pancasila yang sayangnya memang bukan nilai-nilai yang bersifat filosofis karena dia tidak dibangun berdasarkan metode ilmu pengetahuan yang bersifat saintifik dan filosofis. Nah, oleh karena itu sebenarnya P4 ini merupakan reduksi, Bapak Ibu. Jadi penyederhanaan dan sekaligus pengerdilan ya Pancasila sebagai sebuah falsafah dasar negara. Gitu ya. Kenapa? Karena praktek dari Pancasila bukanlah praktek melainkan praksis. Jadi artinya apa? Artinya untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi, pada langkah pertama kita harus memahami Pancasila sebagai falsafah, Bapak Ibu, sebagai teori, sebagai konsep, gitu ya. Nah, baru langkah kedua, gitu ya, menjadikan falsafah dan teori itu sebagai pandangan hidup, gitu ya. Dan lalu yang ketiga, pandangan hidup itu lalu kita praksiskan nyata. Nah, nanti akan kita pahami bahwa praktek atau praksis hanya bersifat personal individu manusia, tetapi juga bersifat kelembagaan. Kemudian misalnya bersifat individual dalam artian dipraktekkan oleh manusia itu sebenarnya hanya sebagian dari praktek Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila harus dipraktekkan juga di dalam kelembagaan, kenegaraan, ya, dan juga di dalam sistem kenegaraan. Ini nanti akan kita pelajari di tahapan selanjutnya. Nah, oleh karena itu kemudian yang menurut Yudi Latif ya Bapak Ibu ya, menurut Kang Yudi, yang disebut oleh Soekarno dengan Pancasila sebagai Wilantong, maka yang dimaksud oleh Soekarno pada pidato 1 Juni sebagai Wilantong itu adalah ideologi. Jadi ketika Soekarno kan di dalam pidato 1 Juni itu kan menyebut dasar negara itu kan dengan 3 istilah asing ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dasar negara sebagai filosofis berunslah, itu beliau sebut sebanyak 4 kali ya. Filosofis berunslah ini artinya filsafat dasar negara. Lalu yang kedua dasar negara sebagai filosofis prinsipal, jadi prinsip-prinsip filosofis. Nah, ini disebut sebanyak 1 kali Bapak Ibu. Jadi dasar negara juga oleh Soekarno disebut dengan istilah prinsip filosofis. Nah, lalu yang ketiga, Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah atau dengan bahasa Jerman Weltanschauung. Weltanschauung adalah pandangan hidup atau pandangan dunia, dan kalau nggak salah disebut Soekarno sebanyak 33 kali. Jadi Soekarno ini ketika menjelaskan dasar negara itu beliau lebih banyak menggunakan istilah Weltanschauung sebanyak 33 kali. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang dimaksud Soekarno dengan dasar negara itu pertama adalah filsafat dasar negara, lalu yang kedua prinsip filosofis dari negara, dan yang ketiga Weltanschauung atau pandangan dunia yang oleh Yudi Latif kemudian disamakan dengan ideologi. Kenapa? Karena ideologi di dalam tadi kan penjelasan sebelumnya tadi merupakan upaya kita untuk menjadikan falsafah sebagai pandangan hidup kita. Nah, kalau kita lihat di dalam pidato 1 Juni, maka ketika Soekarno membandingkan Weltanschauung Pancasila dengan berbagai Weltanschauung dari negara lain, gitu ya, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan
Wilangshung Pancasila itu adalah ideologi Pancasila begitu Bapak Ibu. Nah, kan kalau kita lihat di dalam pidato 1 Juni itu kan Soekarno membandingkan Wilangshung Pancasila dengan nasionalis sosialis Wilangshung kan gitu ya. Dan ini merupakan ideologi atau Wilangshung dari negara Jerman. Hitler ini sebenarnya ya ini Wilangshung dari Hitler ya. Dan kemudian juga Soekarno membandingkan dengan Wilangshung yang disusun oleh Lenin ya dalam negara Soviet ya, Marxis, historis, materialis Wilangshung kan gitu ya. Lalu kemudian di Jepang dengan Tenno Seisin ya, dan di Arab Saudi dengan Wilangshung Islam, artinya dengan ideologi Islam, dan juga Soekarno membandingkan Wilangshung Pancasila atau ideologi Pancasila dengan ideologi yang sudah disusun oleh Sun Yat-sen di dalam negara Tiongkok, yakni San Ming Cui ya, tiga pilar kenegaraan Tiongkok, yakni apa namanya Minsu, Mincuan dan Minshen atau nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Jadi Bapak Ibu nanti juga akan perlu kita pahami bahwa Soekarno ini sangat terinspirasi dari San Minsu-nya Sun Yat-sen ya. Ketika meramu Pancasila sebagai ideologi, maka kalau kita lihat kan di dalam Pancasila itu kan terdapat tiga pilar ide utama ya, yakni nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Memang kalau kita belajar tentang Soekarno ini banyak yang akan salah paham ya Bapak Ibu ya, misalnya sosialisme. Nah, ini kan sosialisme ini berarti komunis mas. Nah, ini kan kesalahpahaman akibat ketidakpahaman. Ya. Dan semua penduduk bangsa itu tidak ada yang tidak sosialis Bapak Ibu ya, karena kan penjajahan atau kolonialisme itu kan kata Soekarno kalau diibaratkan seperti ular naga gitu ya, maka apa namanya ekor dari naga itu adalah kapitalisme ya, lalu kemudian badan dari ular naga itu adalah imperialisme, sedangkan kepala dari ular naga itu adalah kolonialisme. Jadi artinya apa? Artinya penjajahan yang hadir di Indonesia itu adalah penjajahan yang lahir dari kapitalisme kan, karena memang saat itu kan penjajahan di Indonesia itu kan menempatkan Indonesia sebagai pertama market kan ya, sebagai pasar dari produk-produk industri Belanda, lalu yang kedua sebagai sumber pengerukan sumber daya alam kan, dan juga pengerukan sumber daya manusia. Makanya di daerah ya seperti Soekarno, Hatta, Syahrir ya, lalu kemudian misalnya Hosokro Aminoto, ya Haji Salim, semuanya sosialis gitu ya. Nah, tapi sosialisnya seperti apa? Nah, kalau pas di dalam Pancasila, sosialismenya bersifat demokrat atau sosial demokrat atau sosdem. Nah, itu nanti wacana-wacana ideologi Pancasila yang menurut saya perlu Bapak Ibu kenali dan pahami. Nah demikian. Jadi kalau ini ada Mas Santriwan Salim nggak ini? Jadi kalau Mas Salim ini kemudian nanti menjelaskan kepada Bung Rocky Gerung ya jelaskan itu Mas gitu ya. Jadi yang pertama kalau dalam pidato 1 Juni memang Soekarno tidak pernah menggunakan kata ideologi, tetapi sebenarnya yang dia sebut dengan Wilangshung itu adalah ideologi. Kenapa? Karena Wilangshung Pancasila lalu dibandingkan ya, dengan Wilangshung atau ideologi-ideologi dari negara lain. Gitu. Nah, bukti kedua di dalam sejarah Pancasila ya terkait dengan keberadaan ideologi Pancasila gitu ya, terdapat di dalam pidato apa namanya Soekarno di PBB Bapak Ibu. Bentar Pak, ngecas laptop dulu. Nah, di dalam pidato di PBB tanggal 30 September tahun 1960 itu Soekarno membandingkan Pancasila dengan dua ideologi besar dunia ya, yakni liberalisme yang disusun oleh Thomas Jefferson di dalam katakanlah apa deklarasi kemerdekaan Amerika gitu ya, dan manifesto komunis yang disusun oleh Karl Marx ya.
Nah, jadi artinya apa? Artinya Soekarno mengkritik apa pandangan dari Bertrand Russell ya. Bertrand Russell ini kan filsuf Inggris terkemuka abad 20 dan Russell mem, apa, membelah dunia hanya di dalam dua ideologi besar gitu ya, yakni liberalisme dan komunisme. Jadi Russell itu membelah dunia kalau tidak menganut liberalisme ya komunisme gitu. Nah, Soekarno lalu mengkritik Bertrand Russell itu dan kemudian menyatakan bahwa maafkan Lord Russell, akan tetapi saya kira Tuhan melupakan sesuatu. Saya kira Tuhan melupakan adanya lebih dari 1.000 juta rakyat Asia dan Afrika dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin yang tidak menganut ajaran manifesto komunis atau Declaration of Independence. Camkanlah kami mengagumi kedua ajaran itu dan kami telah banyak belajar dari keduanya dan kami telah diilhami oleh keduanya. Meskipun kami telah mengambil sarinya dan meskipun kami telah mencoba mensintesakan kedua dokumen yang penting itu, kami tidak dipimpin oleh keduanya itu saja. Kami tidak mengikuti liberalisme ataupun konsepsi komunis. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Soekarno bukan komunis. Pancasila juga bukan komunisme. Apa gunanya dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri, tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sesuai, sesuatu yang lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Ya, Pancasila atau 5 sendi negara kami. 5 sendi itu tidaklah langsung berpangkal dari manifesto komunis atau deklarasi kemerdekaan Amerika. Memang gagasan-gagasan dan cita-cita itu mungkin sudah ada sejak berabad-abad telah terkandung dalam bangsa kami. Jadi ketika dunia dibelah oleh dua ideologi besar itu, maka Soekarno menampik ya kita menganut dua ideologi itu, ya meskipun kita belajar dari kedua ideologi itu, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia memiliki falsafah dan ideologi sendiri yang lahir di dalam atau dari bumi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika Soekarno membandingkan Pancasila dengan dua ideologi besar, yakni liberalisme dan komunisme, maka ya Pancasila adalah ideologi. Mungkin ada yang menyela ya Bapak Ibu ya. Liberalisme, apakah liberalisme itu filsafat atau ideologi? Nah, itu kan, nah itu tadi hubungannya kan gitu kan. Jadi liberalisme adalah filsafat politik, tetapi ketika dia dipraktekkan maka dia menjadi ideologi. Itu Bapak Ibu ya. Dipraktekkan itu artinya dia memiliki apa semacam kaki-kaki untuk mewujudkan dirinya ya, salah satunya di dalam lembaga negara. Jadi ketika filsafat politik diturunkan ke dalam negara untuk mewujudkan filsafat itu, maka pada saat itulah filsafat itu menjadi ideologi. Nah, baik liberalisme maupun komunisme maupun Pancasila ketika pada awalnya merupakan filsafat dan lalu diturunkan ke dalam negara, lalu di dalam negara itu berusaha diwujudkan melalui berbagai peraturan hukum gitu kan, melalui berbagai lembaga kenegaraan. Pada saat itulah